Benar-benar mengejutkan. Inilah skuad termewah Timnas Indonesia di FIFA Series. John Hartman turunkan pemain bintang untuk perkuat Timnas Indonesia di FIFA Series. Tonton sampai habis ya. Disambut langsung Erick Thohir, Mbappe tiba di Indonesia. Ini benar-benar tidak masuk akal. Mbappe dikonfirmasi siap perkuat Timnas Indonesia. Saudara Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan Timnas Garuda bakal mendapat tambahan amunisi pemain baru. Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaruhkan semua pemain. Baru saja tidak sudah latihan aja Abang Mbappe ini. Ini adalah kejutan untuk skuad Garuda. Itu banyak keturunan Suriname, ya. Pemain tim nasional Prancis juga banyak dari. Perkembangan pemain keturunan kembali membawa kabar positif bagi Timnas Indonesia. Kali ini datang dari Liga Belanda. Bek muda berdarah Maluku Tristan Goyen menunjukkan performa menjanjikan bersama PEC Zwolle. Pemain 21 tahun tersebut saat ini memperkuat PEC Zwolle sebagai pemain pinjaman dari raksasa Eredivisie Ajax Amsterdam hingga akhir musim 2025-2026. Penampilannya yang konsisten dalam beberapa pekan terakhir membuat namanya kembali ramai diperbincangkan, terutama terkait peluang membela skuad Garuda di era pelatih anyar John Hartman. Ia sempat harus menepi cukup lama akibat cedera lutut serius yang membuatnya absen lebih dari 1 tahun serta melewatkan puluhan pertandingan pada awal masa peminjamannya. Setelah pulih, kepercayaan pelatih Zwolle mulai kembali diberikan sejak September 2025. Goyer pun membayar kesempatan tersebut dengan kontribusi nyata, termasuk mencetak 2 gol dalam 2 laga beruntun. Hal ini terbilang cukup istimewa bagi pemain yang berposisi utama sebagai bek kanan. Ia mencetak gol saat timnya menang telak 4-1 atas SC Telstar, kemudian kembali mencatatkan nama di papan skor meski Zwolle kalah 1-2 dari FC Volendam. Secara keseluruhan, dari 15 penampilan Liga musim ini, ia telah mengoleksi 2 gol, sekaligus menunjukkan fleksibilitas bermain di beberapa posisi lini belakang. Kemampuan bermain sebagai bek kanan maupun bek tengah membuatnya dijuluki sebagian pengamat sebagai sosok bek modern dengan karakter ofensif. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai the next Sergio Ramos karena kontribusi golnya dari lini belakang. Nama Goyer sebenarnya sudah sempat dikaitkan dengan rencana naturalisasi pada 2025 lalu. Namun proses tersebut tidak berlanjut karena fokusnya saat itu masih pada pemulihan cedera. Meski demikian, pemain yang memiliki darah Maluku itu tidak menutup pintu untuk kemungkinan masa depan bersama Indonesia. Dalam wawancara dengan media Belanda, ia mengungkapkan pandangannya. "Saya menaruh respek bagaimana perkembangan sepak bola di Indonesia sedang terjadi," kata Tristan Goyer, dikutip dari Football Primer. "Saya juga melihat bagaimana Timnas Indonesia berkembang. Saya senang dengan kemajuan yang terjadi di sepak bola Indonesia dan selalu mengikuti perkembangannya. Saya tidak menutup kemungkinan apapun untuk masa mendatang," pungkasnya. Pernyataan tersebut memberi sinyal positif bahwa peluang bergabung dengan Timnas Indonesia tetap terbuka, terutama jika komunikasi kembali dijalin oleh federasi. Kehadiran John Hartman sebagai pelatih Timnas Indonesia membawa pendekatan baru dalam pemetaan pemain diaspora. Pelatih yang dikenal berpengalaman menangani tim nasional di level internasional itu disebut menaruh perhatian pada pemain yang terbiasa berkompetisi di Liga Eropa untuk meningkatkan standar skuad. Secara taktis, Goyer bisa menjadi opsi penting karena fleksibilitasnya. Dalam sistem 3 maupun 4 back, pemain bertinggi 185 cm ini mampu berperan sebagai fullback menyerang atau back tengah tambahan. Karakter seperti ini sangat bernilai dalam sepak bola modern yang menuntut pemain bertahan ikut berkontribusi membangun serangan. Selain itu, latar belakangnya di Akademi Ajax juga menjadi nilai tambah. Walau belum ada kepastian mengenai proses naturalisasi, performa Goyer yang terus meningkat membuat peluang tersebut tetap relevan untuk dibahas. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, membagikan persiapan pelatih Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026 yang akan digelar pada 23-31 Maret tahun ini.
Tim berjulukan Garuda itu bakal menjadi tuan rumah FIFA Series 2026 yang diikuti oleh Timnas Bulgaria, Timnas Saint Kitts dan Nevis, dan Timnas Kepulauan Salomon. Arya menjelaskan pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, telah melakukan pemantauan terhadap sejumlah pemain di BRI Super League 2025-2026. Di Eropa, John Hartman memantau sejumlah pemain diaspora Timnas Indonesia seperti bek Borussia Mönchengladbach Kevin Dix, palang pintu Sassuolo Jay Itzes, dan fullback Go Ahead Eagles Dean James. John Hartman juga safari pertandingan BRI Super League mulai dari Persija Jakarta Madura United, Persita Tangerang Bayangkara FC, Persib Bandung Malut United, dan Persija Arema FC. Yang di luar negeri juga sudah mulai dipantau. Kita tunggu saja. Mungkin nanti setelah dia selesai berputar-putar, pasti ada masukan ke kami apa yang mau dilakukan. FIFA Series 2026 bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Jakarta Pusat. Sebanyak 3 pemain ini sudah di ACC FIFA untuk dinaturalisasi dan memperkuat Timnas Indonesia. Vous accompagner dans cette mission, toi et Antoine. Oui, j'ai parlé avec Antoine parce qu'il était. Timnas Indonesia memasuki era baru dengan John Hartman ditunjuk sebagai kepala pelatih. Ia akan memimpin skuad Garuda selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan selama 2 tahun lagi. Tantangan pertama John Hartman di Timnas Indonesia akan terjadi pada Maret mendatang. Tim Merah Putih bakal berlaga dalam turnamen FIFA Series 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Saint Kitts and Nevis pada pertandingan pertama, 27 Maret 2026. Jika meraih kemenangan, Jay Itzes dan rekan-rekannya akan menantang pemenang duel antara Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Partai final akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 30 Maret. Adapun laga perebutan peringkat ketiga juga akan berlangsung di venue yang sama pada tanggal tersebut. Setelah itu, Rizky Ridho dan kawan-kawan akan menghadapi turnamen Piala AFF 2026. Timnas Indonesia bergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, serta Brunei Darussalam atau Timor Leste. Jelang debutnya bersama Timnas Indonesia, menarik juga dinantikan pemain naturalisasi yang akan direkrut oleh John Hartman. Apalagi, beberapa posisi dianggap masih kekurangan pemain. Berikut 3 pemain yang sudah mendapat ACC dari FIFA dan bisa dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pemain MacArthur FC ini mengaku sudah dikontak langsung oleh pelatih Timnas Indonesia, John Hartman. Hal ini memperbesar peluangnya untuk dinaturalisasi dan menjadi bagian skuad Garuda. Luke Vickery mengaku memiliki darah Indonesia dari sang nenek di jalur ibu yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Selain itu, ia juga bisa memperkuat Amerika Serikat atau Australia. Pemain 20 tahun ini berposisi sebagai winger dan sedang mendapat sorotan di Liga Australia pada musim ini. Ia bermain sebanyak 20 laga untuk MacArthur FC dan berhasil mencetak 5 gol serta 3 assist. Jika berhasil dinaturalisasi, Luke Vickery bisa menjadi tambahan tenaga baru, khususnya di lini depan Timnas Indonesia. Ilyas Al-Haf tengah menjalani periode yang cukup mengesankan bersama Bangkok United di Liga Thailand. Dalam 25 laga yang telah dimainkan musim ini, ia sukses mencetak 6 gol dan 2 assist. Winger 28 tahun tersebut memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Hal ini membuatnya tidak akan sulit jika ingin dinaturalisasi. Kehadiran Ilyas Al-Haf akan membuat lini depan, khususnya di sektor winger, semakin tebal. Selain itu, pengalamannya bermain di kompetisi Asia Tenggara akan membuatnya lebih mudah beradaptasi. Tony Cowan mengejutkan publik sepak bola Indonesia setelah mengikuti uji coba bersama klub raksasa Liga Spanyol Atletico Madrid. Sebuah kesempatan yang jarang didapatkan oleh pemain asal Indonesia. Berposisi sebagai kiper, Tony Cowan berpotensi menggeser Emil Audero dan Martin Paes jika kariernya terus menanjak. Apalagi dengan pengalamannya bermain di klub sekelas Atletico Madrid. Ia memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Sang kakek dari pihak ibu lahir dan menghabiskan masa kecilnya di Bali sehingga mengalir darah Indonesia. Selain itu, ia tak perlu menjalani proses naturalisasi jika ingin membela Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Pasalnya, ia masih berusia 16 tahun.
Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, memberikan pandangannya terkait skuad Garuda. Ia menilai kekuatan yang dimiliki Timnas Indonesia dapat menjadi berkah sekaligus kutukan. John Hartman resmi ditunjuk sebagai arsitek Timnas Indonesia pada 13 Januari 2026. Pria asal Inggris ini mengaku telah mempelajari berbagai hal tentang skuad yang akan dipimpinnya, termasuk dinamika di luar lapangan. Kami memiliki basis talenta yang berkembang. Anda bisa melihat keunggulan kualitatif mulai meningkat, dan ada juga Presiden PSSI seperti Insinyur Erick Thohir yang visioner dan benar-benar ingin membawa negaranya ke level berikutnya. Anda benar-benar membutuhkan sosok yang visioner, dan di bawahnya ada semangat dari fans. Jadi Anda tidak punya lawan. Ada angin di belakang layar Anda. Ucapnya menambahkan. Dari situasi tersebut, Hartman menilai Timnas Indonesia tidak hanya memiliki keuntungan. Menurutnya, dukungan yang besar juga dapat menjadi tekanan tersendiri. Itu bisa menjadi berkah dan kutukan. Itu bisa menjadi kutukan karena ada banyak sekali harapan, dan kita bisa meraih harapan itu, ujar Hartman dikutip dari situs Aseanut. Terlepas dari potensi berkah dan kutukan, Hartman tetap optimis untuk membantu Timnas Indonesia meraih prestasi di kancah sepak bola dunia. Saya pikir, kita berada di ambang ancang-ancang melakukan sesuatu untuk membangun kepercayaan, rasa hormat sebuah naga, dan kemudian membangun harapan nyata lolos ke Piala Dunia. Itu misi periode selama 4 tahun. Jelas Hartman. Hartman memiliki kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun bersama Timnas Indonesia. Masa awal kontrak akan berlangsung dari 2026 hingga 2028 dengan opsi perpanjangan hingga 2030. Hartman diharapkan dapat membawa Timnas Indonesia menuju level yang lebih tinggi dan mencapai target lolos ke Piala Dunia. Kepala Pemandu Bakat PSSI, Simon Tahamata, memberikan tanggapannya terkait banyaknya pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang kini tampil di BRI Super League 2025-2026. Fenomena tersebut menjadi bahan perbincangan. Sebanyak 9 pemain naturalisasi tercatat memperkuat sejumlah klub peserta Liga 1. Mereka tersebar di beberapa tim. Di Persija Jakarta, terdapat nama Jordi Amat, Shane Patinama, dan Mauro Zylstra yang masuk dalam daftar tersebut. Sementara itu, Persib Bandung diperkuat Tom Hai, Eliano Rangers, dan Dion Marks. Dewa United memiliki Ivar Jenner serta Rafael Struijk dalam skuadnya musim ini. Adapun Bali United diperkuat oleh Jens Raven. Kehadiran para pemain tersebut memunculkan isu di media sosial yang mengatakan bahwa mereka memilih bermain di BRI Super League agar lebih mudah dipanggil Timnas Indonesia ke Piala AFF. Asumsi tersebut berkembang luas dalam beberapa waktu terakhir, tapi telah dibantah PSSI. Menanggapi pertanyaan mengenai banyaknya pemain naturalisasi yang tampil di BRI Super League, Simon menyampaikan pandangannya terkait arah pembinaan sepak bola nasional. Ia menekankan pentingnya melihat potensi yang ada di dalam negeri. Naturalisasi campur dengan timnas di sini. Sekali lagi, Indonesia besar, ada banyak talenta di sini, ujar Simon kepada wartawan. Ia juga menyampaikan pesan khusus kepada para pelatih yang menangani anak usia muda di berbagai daerah. Menurutnya, pembinaan sejak dini memegang peran penting bagi masa depan tim nasional. Sekarang saya mau memberi pesan kepada pelatih-pelatih yang mulai dengan anak-anak muda, katanya. Simon menyatakan bahwa pelatih memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan anak usia 12 hingga 13 tahun yang sedang belajar sepak bola. Ia meminta agar para pelatih memberikan contoh yang baik dalam proses pembinaan. Saya ajak mereka main bola. Mereka mempengaruhi anak-anak 12, 13 tahun. Jangan sampai mereka lihat contoh tidak bagus, tutur Simon. Melatih dengan anak-anak, kita punya masa depan juga untuk bermain di tim nasional. Contoh naturalisasi semua. Kalau saya akan cari anak-anak di sini, karena di sini ada banyak paket. Indonesia besar, ya, imbuhnya. Menurut laporan Abola, Lamari menerima gaji 4,5 juta euro atau 89,3 miliar rupiah per tahun dari mengurusi karir anaknya. Sekadar perbandingan, upah Lamari 1000 kali lipat lebih tinggi dari UMR Jakarta 2026 dalam setahun. Adapun UMR terbaru di ibu kota Indonesia adalah 5,729,876 rupiah.
Jadi jika ditotal dalam setahun, jumlah UMR adalah 68,7 juta dan kalau dikalikan 1000 menjadi 68,7 miliar rupiah. Kembali bahas soal Lamari, gajinya juga melebihi 8 rekan setim Mbappe di Madrid. Kedelapan pemain tersebut adalah Arda Güler, Brahim Diaz, Raul Asensio, Franco Mastantuono, Gonzalo Garcia, Andriy Lunin, Endrick, dan Fran Garcia. Mbappe sendiri sedang menikmati masa subur bersama Real Madrid. Pada 2024-2025 atau musim perdana di ibu kota Spanyol, sang lelaki kelahiran Paris menorehkan 44 gol dari 59 laga di semua ajang. Bahkan Mbappe langsung mendapat piala dalam partai debutnya di Piala Super Eropa. Tak hanya itu, Mbappe juga memperoleh titel Piala Interkontinental. Untuk musim 2025-2026 yang sedang berjalan, dia membukukan 37 gol dan 5 assist dari 30 penampilan di semua ajang. Kontribusi Mbappe membawa klubnya menduduki peringkat kedua klasemen sambil mengantongi 54 poin. Madrid hanya tertinggal 1 angka dari Barcelona selaku pemuncak tabel. Di Liga Champions, Madridnya Mbappe harus menghadapi Benfica pada play-off babak 16 besar. Adapun peluang Madrid untuk menjuarai Copa del Rey telah pupus akibat kekalahan dari Albacete pada babak 16 besar. Mbappe lahir di Paris, Prancis, 20 Desember 1998. Sejak masa kecil, Mbappe sudah diperkenalkan ajaran Islam, mengingat kedua orang tuanya merupakan pemeluk agama Islam yang cukup taat. Ini benar-benar tidak masuk akal. Wajib ditonton sampai akhir. Lamine Yamal, Erling Haaland, Mbappe dikonfirmasi siap gabung timnas Indonesia. Ini benar-benar mengejutkan. Ternyata mereka pemain keturunan Indonesia selama ini. Tonton sampai habis agar paham sama isi videonya. Timnas Prancis begitu dikenal sebagai kesebelasan yang terdiri dari beraneka ragam asal pemain dan tak jarang dihuni keturunan imigran. Misalnya, Les Bleus diperkuat oleh Kylian Mbappe yang ayahnya dari Kamerun dan ibunya asal Aljazair. Ousmane Dembele hasil pernikahan pria Mali dan wanita Mauritania. Bahkan, Jules Koundé leluhurnya berasal dari Nigeria, Togo, dan Benin. Bukan tanpa alasan, jika kita menilik data Institut Nasional d'Etudes Demografik menyebutkan, pada 2018 ada 6,5 juta imigran yang tinggal di Prancis, atau 9,7% dari total populasi negara sebanyak 67 juta jiwa. Kylian Mbappe tampil bersinar di Piala Dunia 2022 dengan mencetak 8 gol. Bahkan, di final Piala Dunia 2022, dia berhasil mencetak hat-trick. Lalu, apakah Kylian Mbappe merupakan keturunan Indonesia? Berkat bakat sepak bolanya yang luar biasa, siapa yang tak bangga memiliki Kylian Mbappe jadi pemain di tim nasional? Apalagi jika pemain berbakat seperti Kylian Mbappe memiliki darah keturunan Indonesia. Kylian Mbappe Lotin merupakan pemain keturunan Kamerun dan Algeria. Kylian Mbappe lahir di Bondy, Paris, 20 Desember 1998. Ayahnya memiliki darah Kamerun bernama Wilfried Mbappe, sedangkan ibunya, Faiza Lamari, mantan atlet bola tangan, merupakan keturunan Algeria, sehingga Kylian Mbappe bukan pemain keturunan Indonesia. Meski bukan keturunan Indonesia, Kylian Mbappe lahir dari keluarga yang mencintai olahraga. Mbappe memiliki kakak angkat bernama Jires Kembo Ekoko yang merupakan atlet sepak bola. Adiknya, Ethan, juga seorang pemain sepak bola. Ayah Kylian Mbappe, Wilfried Mbappe, juga memiliki darah Nigeria. Dia dikenal sebagai pemain sepak bola. Ia juga menjadi pelatih komunitas sepak bola Bondy. Wilfried juga pernah melatih Fiorentina Jonathan dan William Saliba, pemain Arsenal. Benar-benar tidak masuk akal. PSSI mengamuk, panggil Mbappe dan Haaland di FIFA Series. Ini benar-benar di luar dugaan.
Mbappe dan Haaland akui sudah dihubungi PSSI. Tonton sampai habis ya. Nama pemain keturunan kembali menjadi perbincangan dalam dinamika pembangunan skuad Timnas Indonesia. Kali ini, sorotan mengarah pada winger berdarah Indonesia Maroko, Ilyas Al-Haft, yang menunjukkan performa menjanjikan bersama klub Thai League Bangkok United. Pemain berusia 26 tahun tersebut tampil impresif saat membantu timnya menaklukkan MacArthur FC dengan skor 2-0 pada leg pertama kompetisi Asia. Ia menyumbang gol pada menit ke-37 sebelum digantikan pada babak kedua. Kontribusi itu membuat catatan golnya bertambah menjadi 3 dari 6 laga di kompetisi Asia, sekaligus mengoleksi 6 gol dan 2 assist dari total 25 penampilan musim ini. Penampilan konsisten tersebut kembali membuka diskusi soal peluang naturalisasi. Terlebih, pergantian kepemimpinan di bangku pelatih Timnas Indonesia membuat pemantauan pemain diaspora kembali diperluas, termasuk mereka yang sebelumnya belum mendapat kesempatan. Nama Ilyas sebenarnya bukan hal baru dalam pembahasan calon pemain naturalisasi. Pada 2024 lalu, pengamat sepak bola nasional Roni Pangamanan sempat mengungkapkan bahwa sang pemain sudah diajukan ke federasi. Pak Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, sudah mendapatkan nama Ilyas Al-Haft dan saya coba memberikan nama Ilyas Al-Haft ini ke beliau, ujar Bung Ropan pada kanal YouTube pribadinya. Dan beliau sudah teruskan ke Shin Tae-yong untuk dilihat, dipertimbangkan, sudah ada di tangan Shin Tae-yong, semua tergantung STY, tambah Bung Ropan. Ilyas memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan nenek yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Faktor ini membuka peluang administratif untuk proses naturalisasi. Bahkan ia pernah terlihat mengibarkan bendera Indonesia saat merayakan keberhasilan bersama Sparta Rotterdam. Gestur yang sempat memicu spekulasi kuat mengenai kedekatannya dengan tanah air. Kini, dengan pendekatan baru dalam pemantauan pemain di era kepelatihan yang berbeda, peluang itu kembali mencuat. 6 keuntungan jika bergabung ke Timnas Indonesia. Ilyas dikenal sebagai pemain serba bisa. Posisi utamanya adalah sayap kanan, tetapi ia juga dapat dimainkan di sayap kiri, gelandang serang, hingga penyerang tengah. Fleksibilitas seperti ini sangat berharga dalam sepak bola modern yang menuntut adaptasi taktik tinggi. Kariernya ditempa di sistem sepak bola Belanda, termasuk bersama Sparta Rotterdam dan Almere City. Ia juga sempat merasakan pengalaman di Liga Armenia. Jam terbang lintas liga memberi nilai tambah dalam hal pengalaman dan mental bertanding. Ilyas pernah memperkuat tim kelompok usia Belanda, termasuk mencatat sejumlah penampilan di level U20. Pengalaman tersebut menunjukkan kualitas pembinaan teknis yang dimilikinya sejak dini. 4. Kaki kidal yang tajam. Kemampuan kaki kiri menjadi senjata utamanya. Beberapa gol penting di kompetisi sebelumnya lahir dari kaki dominan tersebut, termasuk kontribusi kemenangan di Liga Armenia. 5. Skill individu dan umpan kreatif. Ia dikenal memiliki kemampuan dribble 1 lawan 1 yang efektif, serta umpan terobosan akurat. Kualitas ini bisa menambah variasi kreativitas lini serang tim nasional, terutama dalam membuka ruang pertahanan lawan. 6. Pengalaman kompetisi Asia. Bermain di Thai League dan kompetisi antar klub Asia memberinya adaptasi terhadap gaya permainan kawasan. Hal ini dapat mempermudah integrasi jika harus menghadapi lawan regional di level tim nasional. Nama Luke Vickery mulai mencuri perhatian publik sepak bola Asia Tenggara. Gelandang serang MacArthur Bulls FC itu mengungkap adanya komunikasi awal dengan pelatih Timnas Indonesia, John Hartman. Pernyataan tersebut muncul di tengah performa impresifnya di kompetisi domestik Australia dan Liga Champions Asia 2. Vickery tampil konsisten sebagai pemain depan yang fleksibel dan produktif. Situasi ini menjadi menarik karena pemain muda tersebut memiliki 3 opsi kewarganegaraan untuk level internasional: Australia, Amerika Serikat, dan Indonesia. Ketiganya terbuka secara regulasi. Faktor Indonesia semakin relevan setelah terungkap bahwa Vickery memiliki garis keturunan dari Medan, Sumatera Utara.
Latar belakang inilah yang kini menghubungkan namanya dengan proyek regenerasi Timnas Indonesia. Luke Vickery dikenal sebagai pemain depan yang mampu beroperasi di beberapa posisi. Posisi utamanya adalah sayap kanan, tetapi ia juga efektif bermain di sisi kiri maupun sebagai penyerang tengah. Kecepatan, akselerasi, dan kemampuan menyerang ruang menjadi kekuatan utama dalam permainannya. Adaptasinya bersama MacArthur terbilang cepat, baik di kompetisi domestik maupun level Asia. Musim ini, ia telah mencetak 5 gol dari 17 pertandingan. Salah satu momen paling menonjol terjadi saat MacArthur menghajar Melbourne City 6-2, di mana Vickery turut menyumbang gol penting. Sebelum bersinar di MacArthur, Vickery lebih dulu membela Western United di A-League. Pada musim 2024-2025, ia mencatat 1 gol dan 1 assist dari 11 penampilan di kasta tertinggi sepak bola Australia. Aspek paling menarik dari sosok Vickery adalah latar belakang keluarganya. Darah Indonesia mengalir dari sang nenek di jalur ibu yang berlahir di Medan, Sumatera Utara. Neneknya memiliki latar belakang keturunan Belanda dan Hindia Belanda sebelum kemudian berpindah ke Belanda dan menetap di Amerika Serikat. Garis keturunan ini membuka peluang administratif untuk Vickery membela Indonesia. Selain Indonesia dan Australia, ia juga memenuhi syarat memperkuat Amerika Serikat karena lahir di Hawaii saat ayahnya bekerja sebagai kurator lapangan golf di Sony Open. Saya bisa mewakili Australia, Amerika Serikat, atau Indonesia. Dan Indonesia cukup tertarik, kata Vickery dalam sebuah wawancara dengan Examiner. Vous accompagner dans cette mission, toi et Antoine. Ouais, j'ai parlé avec Antoine parce qu'il était... Di mana darah keturunan Indonesia Mbappe berasal dari keluarga sang ayah. Nenek Mbappe merupakan asli 100% asli Indonesia dan bertempat tinggal di Surabaya. Timnas Indonesia berpotensi besar mendapatkan tambahan amunisi dari jalur naturalisasi dalam waktu dekat. Sosok yang dimaksud adalah mesin assist ex kasta teratas Eropa yang kini tinggal menunggu waktu untuk memenuhi syarat FIFA demi memperkuat skuad Garuda. Era baru Timnas Indonesia di bawah komando John Hartman membawa angin segar dalam strategi penguatan tim nasional. Pelatih asal Inggris itu secara terbuka menegaskan bahwa pintu skuad Garuda selalu terbuka bagi pemain naturalisasi berkualitas demi mendongkrak prestasi di level internasional. Melanjutkan fondasi yang dibangun sejak era Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert, Hartman menyadari ketatnya persaingan global. Ia menilai Indonesia membutuhkan materi pemain yang terbiasa bersaing di kompetisi berintensitas tinggi. Dalam sesi jumpa pers perdananya, Hartman menekankan pentingnya kecerdasan taktik dalam sepak bola. Menurutnya, pengalaman bermain di level elit menjadi pembeda utama di panggung dunia. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2, pemain yang bermain di 5 liga top dunia, ujar Hartman. Anda butuh pemain yang sudah merasakan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola dunia serta sepak bola internasional. Lanjutnya, mantan pelatih timnas Kanada itu menambahkan bahwa ia selalu tertarik pada pemain dengan kisah karir yang kuat. Baginya, rekam jejak di level tertinggi adalah bukti paling jujur dari kualitas seorang pesepak bola. Di tengah radar Hartman yang menyisir talenta diaspora Eropa, muncul opsi menarik dari kompetisi domestik. Nama Taisei Marakawa mencuat sebagai kandidat potensial yang bisa menjadi senjata rahasia Timnas Indonesia. Wacana penambahan amunisi bagi Timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi kembali menjadi sorotan di era kepelatihan John Hartman. Salah satu nama yang mulai ramai dibicarakan adalah sosok striker muda berdarah Indonesia yang kini berkembang di Eropa bersama klub Belgia KRC Genk. Pemain tersebut adalah Robin Mirosila, talenta usia 19 tahun yang tengah membangun reputasi di kompetisi level tinggi. Kehadirannya menjadi menarik karena selain memiliki pengalaman bermain di Eropa, ia juga disebut memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak keluarga. Penyerang muda ini tampil cukup menjanjikan bersama Genk.
klubnya bahkan memberikan kontrak jangka panjang hingga 30 Juni 2030 sebagai bukti kepercayaan terhadap potensinya. Pada usia yang relatif muda, ia sudah mampu menembus tim utama dan mencatatkan 12 penampilan di Liga Belgia, disertai kontribusi 1 gol dan 1 assist. Tak berhenti di level domestik, ia juga pernah merasakan atmosfer kompetisi antar klub Eropa. Mirosila mencatat 2 penampilan di Liga Eropa dengan total waktu bermain 34 menit. Pengalaman tersebut menjadi indikator kualitas sekaligus mental bertandingnya di panggung internasional. Situasi ini membuat namanya dianggap layak dipertimbangkan sebagai opsi naturalisasi timnas Indonesia menjelang agenda FIFA Series 2026. Statusnya masih memenuhi syarat karena belum pernah membela tim nasional senior Belgia, meski ia telah tampil di berbagai kelompok usia, mulai dari U16 hingga U19. Dari sisi latar belakang keluarga, darah Indonesia disebut berasal dari ibunya yang berasal dari Yogyakarta, sementara ayahnya berasal dari Genk, Belgia. Kombinasi ini membuka peluang administratif apabila proses naturalisasi benar-benar ditempuh di masa depan. Jika melihat dari perspektif teknis, ada sejumlah keuntungan yang bisa didapat jika pemain seperti Mirosila bergabung dengan skuad Garuda. Salah satunya adalah nilai jangka panjang. Usianya yang masih muda memberi ruang pengembangan sebagai investasi tim nasional dalam beberapa siklus kompetisi. Perjalanan karirnya juga menunjukkan progres bertahap. Ia berkembang dari level akademi hingga mencapai skuad utama Genk. Dalam prosesnya, ia sempat beradaptasi di berbagai posisi sebelum akhirnya difokuskan sebagai penyerang tengah, peran yang kini menjadi identitasnya di lapangan. Dalam hal karakter permainan, ia dikenal sebagai striker dengan profil defensive forward. Tipe pemain seperti ini tidak hanya fokus mencetak gol, tetapi juga aktif turun membantu membangun serangan dan menekan lawan sejak fase awal permainan. Mobilitas tinggi dan etos kerja menjadi salah satu ciri utamanya. Statistik performanya di level pengembangan juga cukup stabil. Ia pernah mencatat 6 gol dan 3 assist dalam 16 pertandingan bersama Jong Genk di kasta kedua Liga Belgia musim 2024-2025. Pada musim sebelumnya, ia membukukan 4 gol dan 2 assist dari 23 laga. Sementara di tim utama Genk, ia mencatat 1 gol dan 1 assist dari 18 penampilan. Rekap statistik keseluruhan menunjukkan konsistensi perkembangan. Jong Genk, 48 pertandingan, 11 gol, 5 assist. KRC Genk, 16 pertandingan, 1 gol, 1 assist. Selain pengalaman klub, rekam jejak internasional di level junior juga menjadi nilai tambah. Ia telah mengoleksi caps bersama tim nasional Belgia kelompok usia, termasuk 4 penampilan bersama U19. Pengalaman ini menandakan ia telah terbiasa bermain dalam kompetisi dengan standar tinggi. Dari sisi perkembangan pemain muda, klub-klub Belgia seperti Genk memang dikenal memiliki sistem pembinaan yang kuat. Akademi mereka pernah melahirkan pemain-pemain top Eropa, sehingga lingkungan kompetitif tersebut turut membentuk kualitas teknis maupun mental pemain muda. Meski begitu, peluang naturalisasi masih sebatas wacana dan belum ada pernyataan resmi terkait rencana tersebut. Namun kombinasi faktor usia, pengalaman di kompetisi Eropa, serta latar belakang keturunan Indonesia membuat namanya menjadi salah satu prospek menarik untuk dipantau. Apabila suatu saat proses tersebut terrealisasi, ia berpotensi menambah variasi pilihan di lini depan timnas Indonesia. Terlebih di tengah upaya membangun tim yang kompetitif di level Asia, keberadaan pemain dengan pengalaman kompetisi Eropa bisa menjadi nilai strategis bagi perkembangan skuad ke depan. Pendekatan ini sekaligus melanjutkan tradisi naturalisasi pemain yang sebelumnya sudah dilakukan oleh tim-tim pelatih terdahulu, seperti Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Hartman membuka pintu lebar bagi pemain diaspora yang memiliki darah Indonesia, tanpa terkecuali asal Eropa atau liga lain. Tantangan dan peluang naturalisasi. Meski peluang naturalisasi besar, Hartman juga menghadapi realitas bahwa banyak dari nama besar dengan level liga tinggi belum tentu bersedia langsung berpindah paspor. Beberapa pemain juga masih fokus ke klub mereka masing-masing di Eropa dan belum memastikan komitmen bermain untuk timnas Indonesia pada jangka panjang. Namun, langkah ini tetap dinilai sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat basis pemain Indonesia agar makin kompetitif di panggung Asia
bahkan dunia. Era John Herdman di Timnas Indonesia membuka babak baru dalam strategi naturalisasi pemain. Dengan mengincar berlian Eropa yang bermain di liga bergengsi seperti IPL dan Bundesliga, Herdman menunjukkan ambisinya untuk membawa skuad Garuda menuju level baru, tidak hanya di kompetisi regional, tetapi juga di panggung global seperti Piala Dunia 2030. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, buka-bukaan dengan kondisi skuad Garuda Merah Putih. Dalam kanal YouTube Timnas Indonesia pada Minggu 8 Februari 2026, pelatih anyar asal Inggris ini membagikan pendapatnya. Menurutnya, Timnas Indonesia sudah punya pemain yang matang. Nama-nama pemain abroad yang terdaftar sebagai starter juga sudah berpengalaman mengolah si kulit bulat. Bahkan ketika disandingkan dengan klub besar Asia lainnya, Indonesia masih terhitung cukup bagus. Pemain tier 1 dan 2 kita ada di posisi keempat atau kelima AFC, jelas Herdman. Ketika mendapat pertanyaan terkait alasan kegagalan masuk ke kompetisi Piala Dunia, Herdman akhirnya buka suara. Menurutnya, pemain Timnas Indonesia masih belum punya chemistry yang baik. Bagi Herdman, kualitas pemain sudah bagus. Hanya saja tiap pemain tidak punya waktu untuk saling mengenal dan memahami bagaimana peta tim berjalan. Mereka tidak punya waktu untuk membangun koneksi, padahal hal ini bisa sangat membantu saat momen sulit di lapangan. Pendapat Herdman tentang kondisi skuad Timnas Indonesia selaras dengan pengamat sepak bola Asia. Berdasarkan data yang FIFA miliki, tim dengan persiapan yang lebih panjang cenderung lebih baik di segi taktik, mental, dan koordinasi lapangan. Laporan dari FIFA Technical Study Group ini menjadi landasan evaluasi Herdman. Ia harap waktu yang saat ini dimiliki untuk melatih Timnas Indonesia bisa meningkatkan kekurangan skuad merah putih di bagian tersebut. Mendapat pertanyaan terkait strategi, Herdman menegaskan punya filosofi sendiri. Filosofi ini membuatnya memanfaatkan tim yang sudah terbentuk, bukan terus-menerus mencari pemain baru. Dengan kata lain, Herdman berniat memaksimalkan kondisi skuad Timnas Indonesia hingga optimal. Meskipun Herdman tetap terbuka dengan adanya tambahan pemain abroad. Menurutnya, setiap pelatih harus bekerja dengan apa yang ada. Apalagi ia melihat pemain timnas sudah cukup matang sebagai pemain profesional, sehingga ia memilih tidak meragukan kualitas dan skill yang mereka miliki. Sebagai pelatih baru, Herdman tentu harus melakukan adaptasi terlebih dahulu. Karenanya, ia meminta banyak pihak sedikit bersabar sampai selesai memperbaiki kondisi skuad Timnas Indonesia saat ini. Saya pikir dengan para pemain yang sudah kami rekrut, tetap butuh waktu bagi mereka untuk bersatu, tutupnya. Namun FIFA belum menentukan negara mana yang akan saling berhadapan. Dari 4 kesebelasan itu, hanya akan bermain 2 kali. Timnas Indonesia dikabarkan bakal melawan Saint Kitts dan Nevis, sedangkan Bulgaria kontra Kepulauan Salomon. Vous accompagner dans cette mission, toi et Antoine. Oui, j'ai parlé avec Antoine parce qu'il était... Di mana darah keturunan Indonesia Mbappe berasal dari keluarga sang ayah. Nenek Mbappe merupakan asli 100% asli Indonesia dan bertempat tinggal di Surabaya. Timnas Indonesia berpotensi besar mendapatkan tambahan amunisi dari jalur naturalisasi dalam waktu dekat. Sosok yang dimaksud adalah mesin assist, ex-kasta teratas Eropa, yang kini tinggal menunggu waktu untuk memenuhi syarat FIFA demi memperkuat skuad Garuda. Era baru Timnas Indonesia di bawah komando John Herdman membawa angin segar dalam strategi penguatan tim nasional. Pelatih asal Inggris itu secara terbuka menegaskan bahwa pintu skuad Garuda selalu terbuka bagi pemain naturalisasi berkualitas demi mendongkrak prestasi di level internasional. Melanjutkan fondasi yang dibangun sejak era Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert, Herdman menyadari ketatnya persaingan global. Ia menilai Indonesia membutuhkan materi pemain yang terbiasa bersaing di kompetisi berintensitas tinggi. Dalam sesi jumpa pers perdananya, Herdman menekankan pentingnya kecerdasan taktik dalam sepak bola. Menurutnya, pengalaman bermain di level elit menjadi pembeda utama di panggung dunia. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2, pemain yang bermain di 5 liga top dunia, ujar Herdman. Anda butuh pemain yang sudah merasakan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola dunia serta sepak bola internasional. Lanjutnya, mantan pelatih timnas Kanada itu menambahkan bahwa ia selalu tertarik pada pemain dengan kisah karir yang kuat. Baginya, rekam jejak di level tertinggi
adalah bukti paling jujur dari kualitas seorang pesepak bola. Di tengah radar Hartman yang menyisir talenta diaspora Eropa, muncul opsi menarik dari kompetisi domestik. Nama Taisei Marakawa mencuat sebagai kandidat potensial yang bisa menjadi senjata rahasia timnas Indonesia. Wacana penambahan amunisi bagi timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi kembali menjadi sorotan di era kepelatihan John Hartman. Salah satu nama yang mulai ramai dibicarakan adalah sosok striker muda berdarah Indonesia yang kini berkembang di Eropa bersama klub Belgia KRC Genk. Pemain tersebut adalah Robin Mirosila, talenta usia 19 tahun yang tengah membangun reputasi di kompetisi level tinggi. Kehadirannya menjadi menarik karena selain memiliki pengalaman bermain di Eropa, ia juga disebut memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak keluarga. Penyerang muda ini tampil cukup menjanjikan bersama Genk. Klubnya bahkan memberikan kontrak jangka panjang hingga 30 Juni 2030 sebagai bukti kepercayaan terhadap potensinya. Pada usia yang relatif muda, ia sudah mampu menembus tim utama dan mencatatkan 12 penampilan di Liga Belgia, disertai kontribusi 1 gol dan 1 assist. Tak berhenti di level domestik, ia juga pernah merasakan atmosfer kompetisi antar klub Eropa. Mirosila mencatat 2 penampilan di Liga Eropa dengan total waktu bermain 34 menit. Pengalaman tersebut menjadi indikator kualitas sekaligus mental bertandingnya di panggung internasional. Situasi ini membuat namanya dianggap layak dipertimbangkan sebagai opsi naturalisasi timnas Indonesia menjelang agenda FIFA Series 2026. Statusnya masih memenuhi syarat karena belum pernah membela tim nasional senior Belgia, meski ia telah tampil di berbagai kelompok usia, mulai dari U16 hingga U19. Dari sisi latar belakang keluarga, darah Indonesia disebut berasal dari ibunya yang berasal dari Yogyakarta, sementara ayahnya berasal dari Genk, Belgia. Kombinasi ini membuka peluang administratif apabila proses naturalisasi benar-benar ditempuh di masa depan. Jika melihat dari perspektif teknis, ada sejumlah keuntungan yang bisa didapat jika pemain seperti Mirosila bergabung dengan skuad Garuda. Salah satunya adalah nilai jangka panjang. Usianya yang masih muda memberi ruang pengembangan sebagai investasi tim nasional dalam beberapa siklus kompetisi. Perjalanan karirnya juga menunjukkan progres bertahap. Ia berkembang dari level akademi hingga mencapai skuad utama Genk. Dalam prosesnya, ia sempat beradaptasi di berbagai posisi sebelum akhirnya difokuskan sebagai penyerang tengah, peran yang kini menjadi identitasnya di lapangan. Dalam hal karakter permainan, ia dikenal sebagai striker dengan profil defensive forward. Tipe pemain seperti ini tidak hanya fokus mencetak gol, tetapi juga aktif turun membantu membangun serangan dan menekan lawan sejak fase awal permainan. Mobilitas tinggi dan etos kerja menjadi salah satu ciri utamanya. Statistik performanya di level pengembangan juga cukup stabil. Ia pernah mencatat 6 gol dan 3 assist dalam 16 pertandingan bersama Jong Genk di kasta kedua Liga Belgia musim 2024-2025. Pada musim sebelumnya, ia membukukan 4 gol dan 2 assist dari 23 laga. Sementara di tim utama Genk, ia mencatat 1 gol dan 1 assist dari 18 penampilan. Rekap statistik keseluruhan menunjukkan konsistensi perkembangan. Jong Genk, 48 pertandingan, 11 gol, 5 assist. KRC Genk, 16 pertandingan, 1 gol, 1 assist. Selain pengalaman klub, rekam jejak internasional di level junior juga menjadi nilai tambah. Ia telah mengoleksi caps bersama tim nasional Belgia kelompok usia, termasuk 4 penampilan bersama U19. Pengalaman ini menandakan ia telah terbiasa bermain dalam kompetisi dengan standar tinggi. Dari sisi perkembangan pemain muda, klub-klub Belgia seperti Genk memang dikenal memiliki sistem pembinaan yang kuat. Akademi mereka pernah melahirkan pemain-pemain top Eropa, sehingga lingkungan kompetitif tersebut turut membentuk kualitas teknis maupun mental pemain muda. Meski begitu, peluang naturalisasi masih sebatas wacana dan belum ada pernyataan resmi terkait rencana tersebut. Namun kombinasi faktor usia, pengalaman di kompetisi Eropa, serta latar belakang keturunan Indonesia membuat namanya menjadi salah satu prospek menarik untuk dipantau. Apabila suatu saat proses tersebut terrealisasi, ia berpotensi menambah variasi pilihan di lini depan timnas Indonesia.
Terlebih di tengah upaya membangun tim yang kompetitif di level Asia, keberadaan pemain dengan pengalaman kompetisi Eropa bisa menjadi nilai strategis bagi perkembangan skuad ke depan. Pendekatan ini sekaligus melanjutkan tradisi naturalisasi pemain yang sebelumnya sudah dilakukan oleh tim-tim pelatih terdahulu, seperti Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Hartman membuka pintu lebar bagi pemain diaspora yang memiliki darah Indonesia, tanpa terkecuali asal Eropa atau liga lain. Tantangan dan peluang naturalisasi. Meski peluang naturalisasi besar, Hartman juga menghadapi realitas bahwa banyak dari nama besar dengan level liga tinggi belum tentu bersedia langsung berpindah paspor. Beberapa pemain juga masih fokus ke klub mereka masing-masing di Eropa dan belum memastikan komitmen bermain untuk timnas Indonesia pada jangka panjang. Namun, langkah ini tetap dinilai sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat basis pemain Indonesia agar makin kompetitif di panggung Asia, bahkan dunia. Tenang Presiden, coba lagi. Bikin program lagi lebih agresif. Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. Tapi kami tidak setuju lagi kalau ini terus-menerus. Presiden ingin memastikan kesejahteraan atlet. Satu lagi pemain keturunan Indonesia yang cukup layak untuk dipantau oleh PSSI. Pemain satu ini berkarir di negara Erling Haaland, Norwegia. And the Erling we talk to now, the Erling we see is this humble Erling. Tidak hanya numpang lewat di Norwegia, pemain keturunan Indonesia ini bahkan bak Erling Haaland yang rajin mencetak gol. Bahkan dari catatan Football.no, pemain keturunan Indonesia itu sudah mencetak 32 gol selama bermain di Norwegia. Pemain itu bernama Gede Aditya Darmaswardika. Dari namanya, kita tentu bisa menebak asalnya. Ya, Aditya merupakan orang asli Bali. Ayah dan ibunya merupakan orang Bali. Namun dilansir dari sejumlah sumber, Aditya saat ini memiliki kewarganegaraan Norwegia. Ia kelahiran 24 Januari 2010, yang artinya Aditya masih berusia 15 tahun. Orang tua saya dari Indonesia, tapi saya lahir di Norwegia, kata Aditya seperti dikutip. Aditya saat ini berkarir di klub Norwegia, Arvoll IL. Aditya di musim 2024-2025 sempat dimainkan di 8 pertandingan tim futsal Arvoll 3. Di musim yang sama, pemain bernomor punggung 18 itu juga diperbantukan di tim futsal klub tersebut dan sudah mencetak 2 gol dari 6 pertandingan. Pada musim 2024, Aditya yang masih tercatat sebagai pemain di tim U15 Arvoll mencatatkan 15 pertandingan dan mencetak 1 gol. Gol tersebut ia cetaknya saat tim U15 Arvoll menang 8-0 atas Forward pada 12 Mei 2024. Jika merunut dari torehan gol yang dicetaknya di Norwegia, paling banyak dicetak Aditya saat ia membela tim futsal Arvoll. Gaya main Gede Aditya cukup impresif sebagai seorang winger. Salah satu video yang diunggah akun Instagram memperlihatkan bagaimana skill Aditya menggiring bola. Ia memiliki kecepatan cukup baik sebagai seorang winger. Ia cerdas menempatkan posisi dan tahu skema permainan menyerang. Hartman kemungkinan tidak akan memanggil pemain naturalisasi baru untuk menghadapi FIFA Series 2026. John Hartman juga kabarnya tidak akan menambal absensi Tom Haye dan Shane Patinama yang berhalangan tampil akibat hukuman FIFA dengan melakukan proses naturalisasi pemain anyar. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, menyatakan bahwa John Hartman tampaknya lebih memilih untuk mengenali para pemain yang sudah ada di timnas Indonesia saat ini. Pelatih asal Inggris ini diketahui sedang aktif memantau pertandingan di Super League 2025-2026 serta klub-klub yang menampung pemain timnas Indonesia di Eropa. Menurut Arya Sinulinga, mendatangkan pemain baru saat ini dianggap kurang relevan. Hal ini disebabkan John Hartman belum mencoba satu pun pertandingan resmi dan masih dalam proses memahami kemampuan setiap pemain timnas Indonesia. Diketahui bahwa John Hartman resmi ditunjuk oleh PSSI pada Januari 2026 dengan kontrak selama 2 tahun. Aksi perdana timnas Indonesia di bawah kepemimpinannya akan terlihat di FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung antara 23 hingga 31 Maret 2026. Yang ada saja kan belum pernah dia coba semuanya. Jadi belum tahu kemampuannya, pembagiannya, perannya. Dia menganggap lucu jika menambah pemain baru tanpa memahami potensi pemain yang sudah ada. Arya Sinulinga
juga menyatakan bahwa PSSI sangat menghargai sikap John Hartman yang proaktif dalam memantau pemain timnas Indonesia. Langkah ini diambil untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kualitas para pemain sebelum menentukan formasi terbaik timnas. Menurut keterangan Arya Sinulinga, di FIFA Series 2026, timnas Indonesia dijadwalkan akan bertanding melawan Saint Kitts and Nevis. Andai mampu mengalahkan Saint Kitts and Nevis, timnas Indonesia akan lanjut bertemu pemenang laga Bulgaria melawan Kepulauan Solomon di final FIFA Series 2026. Seluruh pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Nanti setelah FIFA Series, baru dia akan melihat apakah pemain ini lanjut, atau ada perubahan, atau mungkin ada tambahan. Semua tergantung evaluasi dia. Ia juga mencatat bahwa sampai saat ini, John Hartman belum memberikan laporan resmi kepada PSSI terkait penambahan pemain baru. Belum ada kabar. Apalagi ini sudah terlalu dekat. Bulan Maret FIFA Series, sekarang sudah Februari. Terlalu dekat untuk melakukan naturalisasi, ungkapnya. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, mengkonfirmasi lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia dalam FIFA Series 2026, yang akan digelar pada 23–31 Maret 2026. Timnas Indonesia menjadi salah satu penyelenggara FIFA Series 2026. Tim berjulukan Garuda itu akan menjadi tuan rumah untuk timnas Bulgaria, timnas Saint Kitts and Nevis, dan timnas Kepulauan Solomon. Berkaca dari FIFA Series sebelumnya pada 2024, setiap negara bermain 2 kali. Formatnya berhadapan di babak semifinal, perebutan tempat ketiga dan final. Arya mengatakan bahwa timnas Indonesia akan lebih dulu melawan Saint Kitts and Nevis di FIFA Series Maret 2026. Yang bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Sementara 2 negara lainnya, Bulgaria dan Kepulauan Solomon juga akan berduel. Pemenang dari 2 pertandingan itu kemungkinan akan bentrok di final atau partai terakhir FIFA Series Maret 2026. Untuk yang pertama, timnas Indonesia bakal menghadapi Saint Kitts and Nevis. Nah, mungkin itu, ujar Arya. Arya tidak menyanggah skenario di atas terhadap format FIFA Series 2026, meskipun sampai dengan saat ini, FIFA belum mempublikasikan mekanismenya. Secara ranking FIFA per 19 Januari 2026, Bulgaria menjadi yang tertinggi di peringkat 87, disusul timnas Indonesia ke-122, timnas Kepulauan Solomon ke-152, dan timnas Saint Kitts and Nevis ke-154. FIFA Series 2026 juga akan menjadi debut John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia setelah diresmikan sebagai pengganti Patrick Kluivert pada awal Januari tahun ini. Timnas Indonesia dipastikan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada laga pembuka FIFA Series 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta akhir Maret mendatang. PSSI mengkonfirmasi Indonesia menjadi salah satu tuan rumah ajang ini. Selain Saint Kitts and Nevis, tim yang akan bertanding di Indonesia adalah Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Format FIFA Series 2026 dirancang sederhana. Laga pertama menjadi penentu jalur final. Tim yang menang di laga awal otomatis melaju ke final, sedangkan yang kalah bertarung untuk perebutan tempat ketiga. Timnas Indonesia akan lebih dulu melawan Saint Kitts and Nevis, sementara Bulgaria akan bertemu Kepulauan Solomon. Pemenang dari 2 pertandingan ini akan saling bentrok di final, menghadirkan laga yang menentukan gelar juara. Sepertinya kami akan melawan Saint Kitts and Nevis, lalu Bulgaria bertemu Kepulauan Solomon. Pemenangnya nanti akan bertemu di final, ujar Arya Sinulinga, anggota eksekutif Komite PSSI, Selasa 10 Februari 2026. FIFA Series 2026 juga menjadi momen penting karena menandai debut John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia. Hartman baru saja kembali dari Eropa setelah mengunjungi sejumlah klub Super League untuk mempelajari kondisi pemain Indonesia yang tersebar di benua biru. Arya menambahkan, Hartman akan membawa masukan strategis dari pengamatan klub-klub Eropa untuk diterapkan di timnas Indonesia. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan kualitas permainan Garuda di FIFA Series 2026. Ajang ini menjadi uji coba sekaligus panggung internasional bagi Garuda untuk melihat performa pemain secara langsung, menyesuaikan taktik, dan membangun chemistry tim sebelum menghadapi pertandingan resmi berikutnya.
PSSI menegaskan persiapan timnas Indonesia sudah matang, termasuk kesiapan stadion, koordinasi keamanan, dan jadwal pertandingan. Dukungan supporter di GBK diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi Garuda untuk meraih hasil maksimal di laga pembuka. Dengan kombinasi debut pelatih baru, format kompetitif dan laga internasional di GBK, FIFA Series 2026 menjadi momentum strategis bagi timnas Indonesia menegaskan kapasitasnya di level global, sekaligus memberi pengalaman berharga bagi pemain.